Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Murdaningsi dan rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan ini, izinkan saya Muhammad Agung Sekandoraga Prabudi untuk menjelaskan beberapa materi terkait analisis sekuitas hasil portofolio. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil tugas saya terkait analisis kinerja keuangan PT Sumber Alfred Trijaya, serta penjelasan mengenai analisis teknikal dan efisiensi pasar. Baik, untuk pertama-tama izinkan saya jelaskan terkait hasil analisis kinerja keuangan dari PT Sumber Arvaria Trijaya untuk periode 2020 sampai 2024 yang terdiri dari latar belakang, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Baik, kita mulai dari latar belakang. Sebagaimana kita perhatikan di lingkungan sekitar kita, dalam 2 dekade terakhir perusahaan retail modern semakin bertumbuh pesat. Bisa kita lihat di sekeliling rumah kita, kantor kita, atau sekolah kita. Udah banyak minimarket bentuk retail yang berstandar modern ya. Pengembangan minimarket sebagai salah satu format retail paling dominan tidak terlepas dari fakta bahwa minimarket mampu menjangkau konsumen dengan akses yang lebih dekat, harga yang kompetitif, variasi produk yang lebih luas, dan kenyamanan yang ditawarkan kepada konsumen yang belanja di dalamnya. Secara spesifik, kita akan melakukan penelitian terhadap Alfamart sebagai jaringan retail terbesar yang berdiri di bawah naungan PT Sumber Alvaria Trijaya sejak 1989 dan terus bertumbuh hingga akhirnya menjadi salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia dengan ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Maka kita akan melakukan penelitian atas kinerja keuangan dari PT Alfamart. Bagaimana usahanya bisa tumbuh sebesar itu. Kita akan melihat kinerjanya dalam periode 2020 sampai dengan 2024. Metodologi penelitian yang digunakan di sini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu kita mendeskripsikan menggunakan data laporan keuangan dari PT Sumber Alvaret Trijaya atau kalau di situsnya Bursa Efek Indonesia dikenal dengan kode AMRT untuk periode 2020 sampai 2024. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan berbagai macam rasio keuangan. Dalam kesempatan ini rasio yang kita gunakan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Likuiditas yang digunakan pertama yaitu adalah current ratio atau rasio lancar untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Selain itu kita juga menggunakan quick ratio atau rasio cepat atau asset test ratio ya. Ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang tanpa memperhitungkan persediaan dan aset lancar lainnya. Jadi hanya murni menggunakan kas setara kas beserta piutang. Untuk proses solvabilitas, kita akan menggunakan DAR, debt to asset ratio, dan DER, debt to equity ratio. Debt to asset ratio, rasio utang terhadap aset. Ini kita mengukur perbandingan total akun liabilitas terhadap total aset perusahaan. Sementara debt to equity, rasio utang terhadap ekuitas atau modal. Kita membandingkan total liabilitas terhadap total ekuitas. Dengan kata lain, solvabilitas ini kita gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Untuk yang jangka pendek sampai jangka panjang. Kemudian rasio profitabilitas. Untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba, kita menggunakan return on asset. Ini mengukur penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Return of equity.
untuk mengukur kemampuan modal yang disuntik ke perusahaan untuk mencetak laba. Kemudian gross profit margin atau GPM. Ini untuk mengukur persentase laba kotor atas penjualan bersih. Yang terakhir adalah profit margin untuk mengukur persentase laba bersih setelah bunga, setelah pajak dibandingkan dengan penjualan bersih. Dan yang rasio keempat yaitu rasio aktivitas untuk mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita menggunakan inventory turnover untuk mengukur berapa kali dana tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode. Account receivable turnover untuk mengukur dana yang tertanam dalam lebih utang usaha akan berputar dalam satu periode, serta perputaran total aset atau total aset turnover untuk mengukur jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang ditanam dalam total aset. Untuk slide berikutnya kita akan menunjukkan hasil penelitian. Dari hasil analisis kita telah melakukan perbandingan komparatif atas neraca dan laba rugi. Berikut yang analisa adalah satuan dalam miliar rupiah. Dapat kita lihat aset berkembang dari 25.000 miliar atau 25 triliun, 27 triliun, 30 triliun, 34, 38. Jadi total aset terus bertumbuh ya. Kalau untuk total liabilitas dan ekuitas kita lihat bahwa liabilitas cenderung naik dan terus fluktuatif tergantung dinamika perusahaan. Begitu juga dengan ekuitas. Dari laba rugi komparatif di sini juga bisa kita bandingkan. Penjualan terus bertumbuh setiap tahun. Emang perusahaan retail harus terus tumbuh ya. Dan laba bersih setelah pajak juga terus bertumbuh. Walaupun kelihatannya ada pengurangan di tahun 2024 dibandingkan 2023, ini akan kita jabarkan analisisnya pada slide berikutnya. Baik, berikut adalah perhitungan hasil masing-masing rasio. Untuk pada periode terakhir di tahun 2024, current rasio 104%, quick ratio 44%, DAR 54%, DER 119%, ROA 8,3%, ROE 18,2%, GPM 21,5%, NPM 2,72%, inventory turnover 10 kali, account receivable turnover 36 kali, dan asset turnover 3 kali. Berikut ada penjabaran terkait masing-masing analisis ya. Kita mulai dari rasio likuiditas. Dapat kita lihat pada grafik, terlihat stabil sepanjang 2000 sampai 24. Sempat turun pada periode 2020 sampai 21, namun kembali naik tahun 21 sampai 24. Current rasio tingkat secara stabil dari 88% ke 100% pada akhir periode, menunjukkan kemampuan perusahaan yang semakin baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sejak tahun 2003, kita bisa melihat current rasio telah menembus angka di atas 1%. Berarti perusahaannya sudah dapat mengelola kewajiban jangka pendek secara sehat. Current rasio ini mengukur jumlah aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, berarti jumlah aset lancarnya sudah di atas total utang jatuh tempo pada tahun bersangkutan. Selain current rasio, quick ratio juga mengalami peningkatan stabil bersama dengan current rasionya dari 38,62% ke 44%. Mungkin kelihatannya rendah ya, tapi ini memang khasnya perusahaan manufaktur. Ini juga sekaligus menunjukkan perusahaan mampu menciptakan likuiditas yang baik tanpa banyak mengandalkan persediaan.
Berikutnya yaitu rasio solvabilitas. Kita bisa lihat di sini di grafiknya DER turun drastis dan barnya turun sih agak pelan turunnya tapi terlihat ada tren penurunan. Maka dari grafik ini dapat kita simpulkan terdapat tren perbaikan dalam solvabilitas perusahaan. Persentase debt to asset ratio berkurang signifikan. Pada periode 2020 itu DAR-nya 70,6%. Di akhir periode tahun 2024, DAR sudah sisa 54,39%. Menunjukkan perusahaan ini sudah semakin mengurangi ketergantungannya terhadap utang. Debt to equity ratio juga menurun signifikan. Dari tadinya 240% sampai sisanya tinggal 119,25%. Berarti ini kan utangnya sudah nilainya udah tidak jauh beda dengan nilai modal ya. Menunjukkan manajemen kinerja keuangan yang solid dengan struktur modal semakin aman. Namun perlu kita perhatikan sedikit nih. Dari grafik kita lihat tahun 23 ke 24 ada terlihat sedikit ya pertumbuhan liabilitas. Ada kemungkinan analisis menunjukkan perusahaan mungkin membutuhkan dana untuk kebutuhan ekspansi usaha. Kalau memang ternyata utangnya digunakan untuk pengembangan usaha, ini merupakan sinyal baik. Namun, manajemen perusahaan juga perlu melakukan manajemen risiko karena peningkatan utang berarti ada risiko peningkatan beban bunga di masa depan. Berikutnya rasio profitabilitas dari grafik terlihat fluktuatif, tapi cukup stabil ya. ROA pada tahun 2020 terlihat sangat kecil di angka 4,19. Ya, kita mengingat pada periode tersebut ada faktor pandemi. Namun kita lihat juga ada grafik ROA berangsur pulih pada periode 2021 sampai 2024. Rasionya sudah stabil kisaran 7 sampai 10%. Sementara itu ROE return of equity meningkat tajam pada periode 2000 sampai 2022 meningkat dari 14% sampai 25%. Namun terlihat ini ada perlambatan pada periode 22 sampai 2024. Ini berarti ada kemungkinan pertumbuhan labanya tidak sebanding dengan pertumbuhan ekuitasnya. GPM kita lihat cenderung stabil di angka 20% dari 20 sampai 24. Untuk net profit margin ada tren peningkatan sepanjang 2020 sampai 2022. Tetapi ada terlihat penurunan pada periode 2020 sampai 2024. Ini grafiknya naik turun seiring dengan fluktuasi return of equity. Dengan kita melihat pada pos laporan keuangan laba rugi, kita lihat pada operasional periode 2024 ada lonjakan signifikan pada bagian pos biaya operasional. Terlihat ada lonjakan sebesar 28,3% dibanding periode sebelumnya. Atas pertemuan ini, maka manajemen perusahaan mungkin perlu melakukan evaluasi dan mitigasi risiko untuk menjaga potensi lonjakan beban tambahan akibat tekanan beban yang ditanggung di periode sebelumnya. Artinya ada biaya operasional yang harus diefisiensikan di sini. Kemudian untuk rasio aktivitas. Hasil penelitian menunjukkan efisiensi aktivitas yang stabil. Inventory turnover kita lihat dari grafik ini stabil di angka 9-10%, menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaannya konsisten. Account receivable turnover atau tingkat pengembalian dari atas piutang terdapat ada peningkatan pada periode 2020 sampai 2022. Namun terlihat ada penurunan persentase sangat sepanjang periode 22 sampai 24. Memang kelihatannya kecil di grafik masih dipandang stabil, namun ini di periode 22 sampai 24 ada indikasi efisiensi penagihan piutang yang agak sedikit melambat. Kemudian aset turnover
cenderung stabil di angka 3, menunjukkan pemanfaatan aset yang produktif. Ini kita bisa simpulkan ketiga rasio aktivitas perusahaan ini tergolong stabil, namun perlu dilakukan efisiensi khususnya dalam pelambatan efisiensi penagihan piutang. Soalnya untuk mencegah melakukan mitigasi risiko terjadinya piutang tak tertagih yang pada kedepannya potensial mengganggu arus kas. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan yang telah kita lakukan, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Dalam kurun waktu 2020 sampai tahun 2024, PT Sumber Alpharya Trijaya yang menaungi Alfamart menunjukkan perbaikan dari sisi likuiditas dan solvabilitas. Ini memperkuat posisi keuangan perusahaan serta mengurangi risiko finansial. Namun demikian, khususnya pada periode 2023 sampai 2024, terlihat perusahaan menghadapi tekanan pada sisi profitabilitas akibat lonjakan biaya operasional. Ini memberikan sinyal untuk manajer perusahaan perlu strategi tambahan untuk dilakukan mitigasi risiko atas beban biaya operasional yang semakin naik dan tumbuhnya tidak sebanding dengan profitabilitasnya. Maka solusi yang bisa dilakukan perusahaan ke depannya, pertama perlu kita lakukan strategi efisiensi biaya operasional untuk memotong biaya-biaya yang tidak perlu, atau bisa dengan efisiensi jalur logistik. Kemudian perlu dilakukan mitigasi risiko atas piutang. Karena kita lihat ada sedikit perlambatan efisiensi penagihan piutang, kita perlu lakukan mitigasi untuk mengamankan arus kas. Bisa mitigasinya ini dilakukan dengan kembali menghubungi pihak-pihak yang memiliki piutang sembari menawarkan diskon bagi para pelanggan yang ingin segera mengembalikan piutang dalam waktu lebih cepat. Dan untuk strategi berikutnya, tentu saja setelah kita memastikan biaya operasional dan piutang dipastikan lebih efisien, kita tetap pertahankan kinerja likuiditas dan solvabilitas yang sudah bagus sepanjang 5 tahun terakhir. Baik, demikian hasil analisis kinerja keuangan untuk PT Sumber Alpharya Trijaya periode 2020 sampai 2024. Untuk materi berikutnya akan kita bahas terkait analisis teknikal dan efisiensi pasar. Pertama-tama terkait analisis teknikal, yaitu analisis harga saham untuk menggunakan data historis. Harga, volume, pola grafik ini digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan untuk membantu investor atau trader menentukan waktu beli ataupun waktu jual berdasarkan sinyal-sinyal teknis dari grafik tersebut. Jadi kita di sini selain memperhatikan analisis fundamental seperti yang kita lakukan pada sesi sebelumnya, kita juga dapat menggunakan analisis teknikal ini untuk dapat melakukan prediksi apakah kita akan membeli saham atau menjual saham. Alat yang umum digunakan adalah paling populernya adalah candlestick chart. Ini adalah grafik yang bentuknya lilin. Ada grafik lilin hijau untuk yang artinya kenaikan atau penurunan. Ini grafik memberikan informasi tentang harga pembukaan, penutupan tertinggi dan terendah dalam periode tertentu. Bentuk candle dan ekornya mencerminkan sentimen pasar dalam jangka waktu singkat. Ya, jadi sini analisis teknikal juga memperhatikan sentimen pasar. Kemudian kita juga menggunakan moving average. Jadi kalau di grafik ini moving average itu yang warnanya garis-garis putih ini. Garis putih ini menunjukkan hasil garis yang didapat dari perhitungan harga sebelum hari ini. Ini teknik yang dapat digunakan untuk menghitung pergerakan harta rata-rata dari suatu saham dalam rentang waktu tertentu. Berikutnya materi terkait efisiensi pasar. Dalam pasar
diasumsikan harga aset saham, obligasi, dan lain-lain itu mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jika memang pasar itu betul-betul efisien ya, maka seharusnya tidak ada investor yang bisa secara konsisten bisa mengalahkan pasar dengan strategi analisis teknikal maupun fundamental, karena semua informasinya sudah tercermin dalam harga. Ada tiga tipe efisiensi pasar, yaitu efisiensi lemah, harganya itu mencerminkan informasi historis atau informasi kinerja pada periode-periode sebelumnya. Ini dibilang efisiensi lemah karena berarti kan tidak bisa memprediksi masa berikutnya ya. Lalu efisiensi setengah kuat, di sini harga mencerminkan semua informasi publik, baik informasi historis maupun informasi saat ini yang mungkin dapat digunakan untuk memprediksi keadaan pasar di masa depan. Kemudian ada lagi namanya efisiensi kuat. Harga ini mencerminkan semua informasi, termasuk informasi privat yang mungkin tidak semua orang tahu. Maka dari tiga efisiensi ini kita bisa melihat ada tantangan untuk kita menggunakan efisiensi pasar sebagai pertimbangan dalam investasi. Tantangan pertama yaitu asimetri informasi, yaitu tidak semua investor memiliki akses informasi yang sama. Ada ini, terutama kalau ada yang punya informasi insider ya. Terus berikutnya ada kekuatan pasar. Dalam beberapa pasar tertentu ada saja pemain besar, baik institusi atau hedge fund yang memiliki modal raksasa. Pihak ini bisa mempengaruhi harga pasar dengan pembelian besar atau penjualan besar-besaran sekaligus. Kemudian tantangan dalam teknologi digital. Algoritma trading dan data besar ini kan jadi membuat pasar bergerak sangat cepat. Tapi ini sekaligus juga menimbulkan ketidakstabilan dalam perhitungan kita. Baik, begitulah materi terkait analisis teknikal serta efisiensi pasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.